Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi 26 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kajian singkat pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema agar semangat beribadah. Tema ini penting dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama, kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka sangat penting tema ini, karena memang ibadah adalah tujuan penciptaan kita. Temanya agar semangat beribadah. Maka penting tema ini agar kita bisa mewujudkan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada Aku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Apabila ada peniadaan setelahnya penetapan, menunjukkan kepada pengkhususan. Peniadaan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Kemudian setelah itu penetapan, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Menunjukkan bahwa supaya mereka beribadah kepadaku itu adalah tujuan khusus dari penciptaan kita. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang artinya, dan tidaklah manusia diperintahkan melainkan. Lihat di situ ada tidaklah peniadaan. Kemudian
mereka diperintahkan, melainkan supaya mereka beribadah dengan mengerjakan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, tema ini penting karena kita ini ada sifat dan hawa nafsu yang mengajak untuk tidak mau beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Nah, keburukannya ini adalah membuat kita malas beribadah kepada Allah SWT. Kalau sudah malas berarti tidak mengerjakan sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita. Ya. Hawa nafsu menginginkan kita leha-leha, santai-santai. Menginginkan kita sampai sekarang mungkin masih tidur. Menginginkan kita mungkin habis subuh langsung tidur lagi. Enggak ada kegiatan yang bermanfaat. Sampai nanti siang baru bangun. Kalau istilah orang Banjarmasin itu mamadar. Mamadar itu artinya menghangatkan kembali. Setelah kena air dihangatkan kembali bantalnya dengan tidur lagi. Sampai hangit. Hangit itu sampai gosong. Maka seorang muslim enggak begitu. Setelah bangun subuh tidak ada waktu tidur. Ya, tidak ada waktu tidur. Nah, ini pentingnya tema ini. Karena kita ini punya hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itu kita akhirnya malas beribadah. Makanya harus dimotivasi agar semangat beribadah bagaimana meskipun masih punya hawa nafsu. Baik. Sisi yang ketiga, pentingnya tema ini adalah kita ini mempunyai sifat-sifat buruk. Sifat buruknya adalah malas. Inginnya leha-leha. Malas untuk beribadah. Dan ini memang sifat yang Allah berikan kepada manusia. Inginnya santai-santai. Lihat orang munafik. Allah berfirman, Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat maka mereka bangun dalam keadaan malas. Ini sifat manusia yang malas. Surat An-Nisa ayat 142. Makanya Rasulullah SAW berdoa setiap pagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Dan di zaman sekarang kemalasan sampai kepada hal-hal yang sangat tidak pantas untuk dilihat, kemalasan. Apalagi zaman elektronik, kemudian kecanggihan elektronik luar biasa, membuat orang malas. Maka ada istilah mager, malas gerak. Ya. Ini sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Malas. Mereka bangun mendirikan sholat dalam keadaan malas. Sifat buruknya yang lain yang dimiliki oleh manusia yang membuat dia akhirnya tidak semangat untuk beribadah, tidak semangat untuk mengerjakan tujuan penciptaan hidupnya, yaitu dia adalah suka zalim dan suka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia
adalah orang-orang yang selalu berbuat zalim dan selalu kufur terhadap nikmat Allah. Karena kezaliman inilah yang ada dalam diri kita, akhirnya malas beribadah. Karena kekufuran inilah yang ada dalam diri kita, akhirnya malas beribadah. Nah, itu dia. Jadi tema ini penting dari sisi di dalam diri kita ada sifat-sifat buruk. Dan sifat-sifat buruk ini susah untuk dihilangkan. Contoh urusan ibadah sedekah ya. Kita itu mempunyai sifat buruk yang berkaitan dengan sedekah. Apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat menyukai harta. Coba saya bacakan ya, tafsiran tentang harta. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah berfirman tadi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Kata Imam Ibnu Katsir ada dua tafsiran di situ. Yang pertama, innahu lasyadidul mahabbati lil mal. Manusia sangat suka terhadap harta. Yang kedua, innahu laharisun bakhil min mahabbatil mal. Manusia sangat bakhil, kikir, pelit, medit. Ya. Saking sukanya harta. Nah, itu sifat buruk tuh yang ada pada manusia, yang membuat akhirnya malas untuk beribadah, sedekah, infak, apalagi dalam perihal yang wajib seperti zakat. Malas deh. Kenapa? Karena ada sifat buruk manusia. Makanya tema ini penting sekali dari sisi ini, bahwa kita ini manusia sangat memiliki sifat-sifat buruk, sifat malas, sifat zalim, sifat kufur, sifat apa lagi? Sifat bakhil. Contoh yang lain lagi, sifat buruk manusia. Di antaranya adalah kurang bersyukur kalau sudah diuji oleh Allah. Seakan-akan Allah tuh nggak pernah beri nikmat sama sekali kalau sudah dapat musibah. Lalu muncullah keluar perkataan, Allah ini tidak adil. Allah ini selalu memberi saya musibah. Padahal saya beriman, sholat 5 waktu di masjid. Saf pertama saya mengumandangkan azan, saya yang iqamah, saya yang imam, plus makmum sekalian. Karena nggak ada yang jamaah. Saya bakti orang tua, saya baca Quran. Tapi kenapa kehidupan saya selalu menengah ke bawah? Dia berkata seperti itu. Tidak pernah bersyukur. Ya. Seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 9 sampai 10. Wa idza adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'nahu minhu innahu la ya'usun kafur. Jika kami rasakan kepada manusia rahmat, nikmat, lalu kami ambil nikmat tersebut, ya, asalnya sehat jadi sakit, kaya jadi miskin. Kami ambil nikmat tersebut, dia langsung yaus kafur, putus asa dan kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat Allah SWT. Nah, sifat-sifat buruk ini yang membuat manusia malas beribadah. Ibadah apa? Ibadah syukur, ibadah sabar. Malas dia karena dia punya sifat buruk. Nah, berarti tema ini penting dari sisi satu, apa tadi yang pertama, Pak? Yang pertama, tema ini penting dari sisi bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Yang kedua, tema ini penting dari sisi bahwa kita ini mempunyai hawa nafsu. Yang ketiga, tema ini penting bahwa kita ini mempunyai sifat-sifat buruk. Sifat-sifat buruk yang dengannya malas beribadah. Taib. Yang keempat, tema ini penting dilihat dari sisi bahwa
manusia pasti naik turun imannya. Nggak pernah ada tuh manusia yang naik terus nggak pernah turun imannya. Pasti ada naik turun imannya. Ya. Dan itu sebuah kepastian. Makanya salah satu doa Rasulullah SAW yang paling banyak, apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Itu sebabnya kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha atau Anas bin Malik, "Atakhafu alaina waqad amanna bik?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu banyak membaca doa ini? Apakah engkau takut kepada kami padahal kami sudah beriman kepada engkau? Maka jawabannya, "Na'am, iya. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Iya. Hati manusia itu seluruhnya di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah. Ya, makanya ada orang kadang semangat ibadah, nanti malas banget. Semangat ke masjid, nanti malas banget. Semangat baca Quran, nanti 3 bulan nggak pernah baca Quran. Ya, itu karena memang sebuah keniscayaan. Turun ibadah itu sebuah keniscayaan, nggak bisa ditolak. Sealim apapun orangnya. Jangankan manusia biasa, generasi terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat yang lain merasakan itu, merasakan turunnya iman. Jadi ada cerita seorang, di hadis riwayat Bukhari ceritanya, seorang yang bernama Hanzalah Al-Usayyidi. Siapa namanya? Hanzalah. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa anta?" Bagaimana keadaanmu? Maka Hanzalah berkata, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kata munafik pada zaman itu berat. Karena munafik itu dikenal di zaman itu kebanyakan adalah munafik akidah. Lisannya Islam, hatinya penuh dengan kekufuran. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar itu mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Kenapa engkau mengucapkan sudah menjadi orang munafik? Kemudian beliau menceritakan, kata Hanzalah, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Kita sering duduk bermajlis bersama Rasulullah SAW seperti kita sekarang ini. Beliau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Lalu kita saking jelasnya penjelasan Rasulullah SAW dan saking khusyuknya hati kita terhadap apa yang dijelaskan, maka seakan-akan kita melihat surga dan neraka seperti di depan kita, jelas. Saking khusyuknya hatinya, saking jelasnya penjelasan Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Wa idza kharajna min 'indi Rasulullah SAW, hafazna al-azwaj wal aulad wad dhayyi'at fanasina katsiran. Tapi kalau kita keluar dari majelis ilmu, kita bertemu istri, anak, apalagi pekerjaan, lupa sudah. Lupa. Betul apa betul? Itu sekelas Hanzalah. Ketika Hanzalah bercerita itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah juga mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan juga, "Wallahi inna la najidu mithla dzalik." Oh, kalau begitu demi Allah saya juga dapati itu. Sekelas Abu Bakar di majlis Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, hatinya khusyuk, tapi kalau keluar majlis hatinya tidak khusyuk. Jadi sebuah keniscayaan, Pak. Iman itu naik turun, kekhusyuan itu naik turun, sebuah keniscayaan. Nah, makanya tema ini penting agar semangat beribadah. Ya, ini beberapa sebab mengapa tema ini penting. Yang kelima, yang terakhir adalah mengapa tema ini penting?
Karena terutama di zaman sekarang banyak sekali mulghiyat, hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang memabukkan. Apa yang ditonton di media sosial, di HP kita yang kita bawa semana-mana. Kemudian keindahan-keindahan dunia, kenyamanan-kenyamanan dunia yang membuat akhirnya kita lalai. Kurang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 5 sebab mengapa tema ini penting. Baik. Sekarang isi kajiannya apa? Agar semangat beribadah. Saya akan dudukkan dulu kata ibadah. Ibadah itu adalah pengabdian kepada Allah yang dipenuhi dengan rasa harap, rasa cinta, rasa harap, rasa takut, rasa cinta. Itulah ibadah. Ibadah itu pengabdian kepada Allah yang dipenuhi dengan rasa harap, rasa takut, rasa cinta. Itulah ibadah. Ibadah kalau kita lihat dari sisi pelakunya ada 3 jenis. Ibadah dengan lisan, ibadah dengan qalbu, ibadah dengan anggota tubuh. Ibadah dengan lisan, berdoa, berzikir, baca Quran, menasehati, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Ini ibadah semuanya nih. Kemudian yang kedua, ibadah dengan qalbu, seperti bersyukur, bersabar, berharap, rasa takut, tawakal. Itu ibadah dengan hati. Yang ketiga, ibadah dengan anggota tubuh, seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu. Itu ibadah semuanya. Nah, itulah yang kita maksud agar semangat beribadah. Itu semua yang kita maksud. Semangat mengabdi kepada Allah. Semangat mengabdi kepada Allah dengan penuh rasa harap, rasa takut, rasa cinta. Itulah ibadah. Kalau kita ingin runut atau ingin rinci, ya agar semangat sholat, agar semangat puasa Ramadan, puasa sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, agar semangat baca Quran, agar semangat, itu yang dimaksud, agar semangat beribadah, agar semangat bersedekah, berhaji, berzakat, berumrah, agar semangat menuntut ilmu, agar semangat menginfakkan harta jalan Allah, agar semangat memfasilitasi orang menuntut ilmu, dan seterusnya. Ya, agar semangat beribadah, agar semangat baca Quran, dan seterusnya. Nah, apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ya. Yang pertama adalah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Berbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa mengingat kematian bisa menyemangati ibadah? Ayo tebak-tebakan kita. Atau sebelum itu, apa yang dimaksud dengan mengingat kematian? Monggo, Pak. Apa yang dimaksud? Mengingat pemutus amal. Mengingat kematian maksudnya adalah kita mengingat bahwa setiap dari kita akan mati. Setiap dari kita akan berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Mengingat kematian maksudnya adalah berpisahnya ruh dari tubuh. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa mengingat kematian bisa meningkatkan ibadah, menyemangati untuk ibadah? Ada 2 sebabnya. Yang pertama, kalau orang sudah mati, menurut keyakinan Muslim, dia tidak bisa beramal lagi.
terputus amalnya. Kalau sudah mati, nggak bisa beramal lagi. Walau satu ayat dari Al-Quran, walau 1 rupiah dari sedekah, walau 1 amal soleh, nggak bisa beramal lagi. Makanya kan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang kalau sudah mati tidak bisa beramal. Ada ayat yang disebut dengan ayatul raj'ah, ayat ingin dipulangkan kembali ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un." Jika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia." Nah, sebentar, ngapain ke dunia? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh atas apa yang aku tinggalkan dahulu di dunia. Atas apa yang aku tinggalkan dahulu di dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa mengingat kematian itu bisa menyemangati ibadah? Karena setelah mati tidak ada lagi apa Bu, Pak? Waktu untuk beramal. Ada ulama mengatakan, perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, al-mautu haddun fasil baina daril amal wa daril jaza. Kematian adalah pembatas antara waktu untuk beramal dengan waktu untuk mendapatkan pahala ganjaran dari amalan tersebut. Kalau sudah mati tidak ada lagi beramal, Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Jika sudah mati seseorang, terputus amalnya, tidak bisa beramal lagi. Nah, ini sisi pertama, mengapa mengingat kematian bisa memutuskan, bisa bisa menyemangati ibadah. Karena kalau orang ingat kematian, berarti setelah mati nggak bisa lagi untuk beramal. Akhirnya dia beramal. Contoh yang lain, surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu min qabli an ya'tiya yaumul la min qabli an" apa ayatnya? Surat fa as-saddaqa. Surat Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat 10. "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Bersedekahlah kalian, letakkan harta di jalan Allah sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalan qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau sudah datang kematian, maka ia akan mengatakan, "Ya Allah, coba akhirkan umurku lagi, kasih sedikit lagi agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang saleh." Kenapa dia berkata seperti itu? Karena setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Ini sisi yang pertama. Mengingat kematian, menyemangati ibadah. Yang kedua, mengingat kematian, menyemangati ibadah adalah karena kalau seandainya seseorang mengingat kematian, maka dia tidak tahu kapan datang kematian. Kematian datang di mana saja, kapan saja, dia nggak tahu. Mau di dalam rumah, di dalam masjid, dalam pasar, di tempat kerja, di jalanan, di mobil, dia nggak tahu. Nah, ini yang membuat seseorang ketika mengingat kematian, dia semangat beribadah. Kenapa? Karena kematian tidak berbau. Kematian tidak berbau. Maka hati-hati. Kadang kalau kita jalan, jangan-jangan di sana tempat mati kita. Ya, kalau kita bepergian, jangan-jangan di sana tempat mati kita. Bagus kalau seandainya bepergiannya untuk niatan yang baik.
Berarti dia akan mendapatkan pahala atas niatnya tersebut. Bepergian ke Mekah, bepergian ke Madinah, bepergian ke majelis ilmu, bepergian ke masjid untuk sholat berjamaah, bepergian ke hubungan rahim, menjenguk orang sakit, bagus. Tapi kalau bepergian tamasanya ke negeri minoritas muslim, tidak terjaga aurat di sana, pas mati di sana. Sedih kan? Saya pernah diundang ke sebuah benua dekat Asia masih. Kemudian saya diletakkan di sebuah rumah di samping masjid. Saya bersyukur sekali. Karena akhirnya bisa dekat dengan masjid. Setiap kali dia ajak untuk jalan, maka saya katakan enggak. Ini musim summer, musim panas. Saya tahu di luar sana. Saya hanya datang ke sini ingin kajian. Oke, Ustaz. Tapi di hari terakhir saya nggak bisa nolak. Ustaz, ini hari terakhir. Besok Ustaz pulang. Ayo kita cari, karena ke luar negara itu, ke negara tersebut, nggak bisa sehari 2 hari. Saya pasti 15 hari di sana. Ya. Karena jarang ada Ustaz di sana. Nah, akhirnya ini hari terakhir Ustaz harus beli oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Kasihan sudah ditinggal lama. Nah, mendengar keluarga itu saya nggak bisa nolak. Tapi Ustaz syaratnya, Ustaz nanti nunduk aja. Jangan noleh ke depan, jangan ke belakang. Nanti hafalan Ustaz hilang. Karena yang di jalan cuma pakai BH, pakai celana dalam. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka karena musim panas. Baik. Saya tanya kepada penitanya, lalu antum gimana jaga pandangan? Loh, kami kan nggak punya hafalan Ustaz. Jadi nggak perlu ada yang kami takutkan untuk hilang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi. Bahwa hati-hati kalau pergi ke sebuah tempat. Karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Dan di sana ada isyarat dari Allah bahwa Allah jika menginginkan untuk mencabut seorang hamba nyawanya, maka Allah akan membuat hamba itu mempunyai keperluan di tempat tersebut. Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Dari riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan menjadikan dia mempunyai keperluan di tempat itu. Maka saya katakan tadi, bagus kalau seandainya yang kita jalani adalah ingin amal saleh, ingin nuntut ilmu, ya, ingin bersilaturahim, menjenguk orang sakit, ingin menghadiri acara resepsi pernikahan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya. Baik, itu kiat yang pertama, mengingat kematian. Nah, sebelum kiat yang kedua, saya ingin memberitahukan bagaimana cara mengingat kematian. Mudah, pergi ke kuburan. Nanti akan terpikir oleh kita, oh setelah dikubur ini gak bawa apa-apa toh. Cuma 2 kain kapan. Semua kekayaan, semua ketenaran, semua kolega, semua keluarga, harta tidak bisa dibawa. Nah, itu akan semangat tuh beribadah. Atau yang kedua, masih berkaitan dengan mengingat kematian, menghadiri, menjenguk orang sakit. Apalagi yang sudah sekarat, dalam keadaan ihtidar, dalam keadaan sakaratul maut. Dihadiri itu. Pasti niscaya setelah itu tidak enak makan. Ya. Makanya Pak, kadang hati sebagian orang terlalu keras saat menguburkan mayat, masih ketawa, cekikikan, bercanda. Ya gimana ini? Aturan kita harus
benar-benar khusyuk saat menguburkan mayat tersebut. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berziarah kubur, beliau menangis. Lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadza?" Engkau sering mengingatkan kami tentang surga dan neraka, tapi engkau tidak pernah menangis. Lalu kenapa engkau menangis? Karena melihat kuburan. Hatta yabulla lihyata. Sampai jenggotnya basah dengan air mata beliau. Kata Utsman bin Affan, "Inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan tempat singgah pertama di kehidupan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar min. Siapa saja yang selamat di tempat persinggahan pertama ini, maka kehidupan setelahnya akan mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Apa saja kalau seandainya dia tidak selamat di kehidupan di kubur, maka fase-fase setelahnya lebih sulit. Di kubur ada apa? Fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur. Kalau dia jawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mudah bagi dia. Di kubur ada apa? Ada azab atau siksa kubur. Kalau dia dapat nikmat kubur, maka keadaan-keadaan setelahnya lebih mudah bagi dia. Tapi kalau dia tidak bisa jawab pertanyaan, dia akhirnya dapat siksa kubur, maka kehidupan setelahnya lebih sulit. Kehidupan setelah kubur itu apa? Hari kebangkitan sulit. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar sulit. Dihisab sulit. Diberi buku catatan amal sulit. Kemudian ditimbang sulit. Kemudian disuruh jalan di atas sirat sulit. Kenapa? Karena dari awalnya di kuburan sudah sulit. Gak bisa jawab pertanyaan, kemudian dapat siksa kubur. Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi cara yang pertama mengingat mati adalah dengan cara banyak menziarahi kubur. Yang kedua adalah dengan menjenguk orang sakit, terutama yang sedang ihtidhar, yang sedang sakaratul maut. Ada perkataan menarik dari seorang Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalbi, puas hati dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Ini yang berkaitan dengan tema kita. Semangat beribadah. Ya, jangan lupa mengingat kematian. Kiat yang kedua, agar semangat beribadah, jangan lupa berdoa. Nah, ini saya sering singgung ini. Sebagian orang kalau berdoa minta sesuatu dari perkara-perkara dunia saja. Ya Allah, mudahkan rezeki. Ya Allah, mudahkan bayar hutang. Ya Allah, mudahkan usaha. Ya Allah, berikan kami anak, berikan kami istri, berikan kami suami misalkan. Ya, dia berdoa untuk kepentingan dunia saja. Tidak berdoa untuk apa? Dimudahkan beribadah. Makanya kita di habis sholat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan wasiatnya. Apa itu? Membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa mengingat-Mu dan bersyukur kepada nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepadamu. Jangan lupa Pak minta ini.
Karena kita ini pemalas, kita ini sukanya santai-santai, leha-leha, foya-foya. Manusia begitu sifatnya. Ya, maka perlu doa. Ustaz, tahajud yang sudah lama saya tinggal, Ustaz. Dulu awal-awal kenal sunnah semangat tahajud. Sekarang jarang. Kenapa ya Ustaz? Kalaupun tahajud, ngantuknya luar biasa. Nah, ini perlu apa, Pak? Perlu doa. Ya, karena kekuatan di sini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu berdoa pada saat itu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah. Tetapi ya Allah, kami beribadah ini tidak bisa kami kerjakan kecuali hanya kepadamu kami minta pertolongan. Satu kali takbiratul ihram tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Satu huruf membaca Al-Quran tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah. Dan saya berpesan Bapak Ibu, baca Quran ya. Walau sedikit, minimal setiap hari harus ada yang dibaca dari Al-Quran. Walau satu ayat. Ya, mungkin orang super duper sibuk gitu, nggak punya waktu untuk baca Quran. Walau satu ayat. Masa nggak bisa baca Quran satu ayat? Nun. Nah, itu kan satu ayat. Yasin, itu satu ayat kan? Masa nggak bisa baca Quran satu ayat? Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kiat yang ketiga, agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingat surga. Bercita-cita ingin masuk surga. Itu semangat masuk surga, masuk beramal ibadah. Kenapa? Karena penyebab masuk surga adalah amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah engkau ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Oh, Ustaz, bukankah surga itu dengan rahmat Allah? Iya, betul. Penentuan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyebab masuk surga adalah amal ibadah. Yang dimaksud bahwa surga itu adalah rahmat Allah, karunia dari Allah, penentuannya dari Allah, maksudnya adalah surga, amal ibadah kita bukan berterang surga. Ya Allah, saya sholat selama 45 tahun, dari umur 15 sampai 60, mana pahala sholat saya? Gak bisa begitu. Ya Allah, saya puasa selama 45 tahun, dari umur 15 sampai 60 tahun, puasa Ramadan, mana pahala surga rayyan saya? Gak bisa. Itu semua murni dengan apa? Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua murni dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masuk surga sebabnya adalah amal saleh. Gitu loh maksudnya. Jadi amal saleh kita bukan barteran surga, nggak bisa. Kalah amal saleh kita dengan nikmat Allah, nggak bisa dibarter dengan surga. Tetapi amal saleh kita merupakan apa tadi? Penyebab masuk surga. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Coba aja antum ya, baca tentang surga. Niscaya semangat beribadah. Niscaya menghinakan dunia. Capek dunia ini. Ya. Ingin tahu capeknya dunia dari sisi sedikit aja ya Pak. Saat kajian kebelet. Itu paling gak enak. Itu hinanya dunia ini. Urusan perut aja menggagalkan kajian misalnya. Menggagalkan sholat, itulah hinanya dunia. Segala-gala apa dibawa, capek bawa.
Nyari capek, nyari dunia kan capek. Makanya aneh orang kadang-kadang terlalu mendewakan dunia. Padahal kalau dia mati tidak akan dia bawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayita thalathatun." Yang mengikuti mayat 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalnya. Yarji' minhu itsnan wa yabqa wahid. Yang nomor 1 dan 2 pulang. Yang tersisa amalnya. Itu yang akan menemaninya. Maka yang agar semangat beramal ibadah adalah mengingat bahwasanya apa tadi? Bahwa dunia rendah. Surga adalah nikmat paling puncak. Surga itu peringkasannya la khataralah. Tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu surga ringkasannya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Coba aja yang malas-malas sholat, yang malas-malas puasa, yang malas-malas baca Quran, yang malas-malas berbakti, berbuat baik kepada tetangga, yang malas-malas untuk ikut kegiatan-kegiatan keislaman. Coba ingat surga. Wah, ini surga masuknya dengan amal soleh, sedangkan saya tidak bisa dengan amal soleh yang seperti ini. Masih kecil nih nilainya berarti. Langsung dia semangat. Ya, langsung dia semangat. Maka mengingat surga membuat seseorang senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kira-kira? Ya, 3 poin ya. Berarti apa? Yang pertama apa? Mengingat kematian. Yang kedua apa? Berdoa. Yang ketiga, mengingat surga. Coba Bapak perhatikan. Kalau Bapak punya handphone pintar, kemudian tulis di dalam aplikasi Al-Quran, Wallahu indahu. Dan Allah di sisinya. Begitu aja, Wallahu indahu pakai bahasa Arab. Itu obat agar tidak tergila-gila dunia. Allah di sisinya surga. Allah di sisi surga. Saya bacakan ya contohnya. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia rasa cinta kepada apa yang disukainya, yaitu berupa istri, anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang, semuanya dicintai manusia itu. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi ingat, jangan tergila-gila, jangan mendewakan. Makanya tuh saya pengen sekali ketemu dengan publik figur yang pamer harta, pamer saldo ATM, pamer beli mobil gede yang mahal, ya. Pengen sekali. Maka saya ingin nasihatin, ya akhi, ini dibandingkan surga nggak ada apa-apanya. Makanya Allah mengatakan, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang lagi melalaikan sholat gara-gara dunia, dan pasti itu yang melalaikan sholat pasti gara-gara dunia. Coba saja teliti, karena Allah berfirman seperti itu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Maka akan ada pengganti mereka, orang-orang yang melalaikan sholat karena mengikuti syahwat, karena mengikuti dunia. Ya, kalau ada orang seperti ini, ingatkan saja tentang surga. Apa sih yang kamu cari? Ya, orang seandainya nih bekerja sampai lupa daratan, lupa sholat, berapa sih yang kamu dapat? Saya pernah dulu Pak kerja di Dammam. Dammam itu kota di Arab Saudi, di timurnya Arab Saudi, perbatasan antara Arab Saudi dengan negara Bahrain. Dammam itu lumbung minyaknya Arab Saudi. Di sana banyak pekerja-pekerja Indonesia, makanya mereka meng-hire saya sebagai pendakwah dan penerjemah agar saya mendakwahi mereka, pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di sana.
Saya datang ke camp-camp, ke asrama-asrama para pekerja itu. Mereka mengatakan, Ustadz, kita ini di sini adalah pemburu real dan dolar. Ibadah nanti aja kalau sudah pulang ke Indonesia. Ya, itu istilah pemburu real dan dolar. Mereka istilahnya begitu. Ibadah nanti aja kalau sudah pulang ke Indonesia. Kalau saya sudah pensiun, baru saya dekat dengan masjid. Sekarang waktunya memburu real dan dolar, Ustaz. Maka saya coba, orang seperti ini pelajari tentang surga. Perempuan sering pakai bando. Bando perempuan di surga itu kalau diletakkan di dunia, bumi dan seisinya akan wangi. Bandonya saja. Makanya saya katakan yang pamer-pamer itu, apaan sih yang kamu pamerin? Malu, tau nggak? Malu. Isin-isinin. Apaan yang dipamerkan? Contoh yang lain lagi. Ini menarik. Orang ingat surga, niscaya dia akan semangat beribadah. Dan niscaya dia tidak akan mendewakan dunia. Hadis tentang akhiru man yadkhulul jannah. Orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Huwa rajul yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Dia adalah seorang lelaki yang datang paling terakhir. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Kemudian orang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulil jannah, wahai fulan, masuk engkau ke dalam surga." Masuklah dia ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dihayalkan kepada mata si penghuni surga terakhir masuk ini bahwa surga penuh. Maka dia kembali kepada Allah. Irab kaif waqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Allah, bagaimana aku bisa masuk? Surganya penuh. Orang sudah ngapling surga semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhul jannah." Pergi lagi. Masuk ke dalam surga. Sama, dikhayalkan kepadanya surga penuh. Semua orang sudah ngambil tempat masing-masing. Dia ngadu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ini perhatikan. Ini perhatikan kepada orang-orang yang sering pamer-pamer dunia. Yang sering melalaikan dunia. Melalaikan ibadah. Dan sukanya pamer dunia. Kata Allah, penawaran pertama untuk orang yang paling terakhir nikmatnya di surga. Atarda an takuna laka mulk mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaan raja-raja dunia? Kita tahu, anggap saja yang paling kaya sekarang adalah itu si orang kafir, harta kekayaannya 800 juta triliun misalkan, atau 800 ribu triliun misalkan. Bandingkan, itu berarti adalah nikmat terakhir penghuni surga. Nikmat surga orang yang derajatnya paling rendah. Kekayaan salah satu raja-raja dunia. Orang ini langsung mengatakan, dia pernah hidup di dunia, dia tahu bagaimana si fulan yang kaya tersebut. Raditu Rabbi, iya aku ridho ya Allah. Aku ridho ingin dapat kekayaan seperti salah satu raja-raja dunia. Kemudian kata Allah apa? Hadza laka wa asharatu amsalih. Dan itu akan menjadi milikmu. Memiliki kekayaan seperti raja-raja dunia dan kali 10 kali lipatnya lagi. Ini surga yang paling apa, Pak? Rendah. Makanya saya katakan isin-isinin, pamer-pamer, mau beli mobil mewah, pamer saldo ATM, pamer rumah di atas 10.000 meter persegi, ada helipadnya, ada kolam renang 5. Emang mau ngapain? Jadi atlet renang. Ya, kita bukan ini, tetapi menasihati jangan pamer.
Kenapa? Malu dengan akhirat yang dia surga derajatnya yang paling rendah aja 50 kali lipat kekayaan orang paling kaya sedunia. 50 kali lipat. Orang itu pun gini ceritanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. 10 kali lipat maksud saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, engkau akan mendapatkan itu dan 10 kali lipat dari kekayaan dunia. Lalu orang itu mengatakan, radhitu rabb. Iya, aku ridha wahai Allah. Lalu Allah mengatakan, lakadzalik, engkau akan mendapatkan itu, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau akan mendapatkan itu 10 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Dan semisalnya. Berarti kali 5 lagi. 50 kali lipat kekayaan orang paling kaya sedunia. Itu adalah apa? Derajat surga yang paling rendah. Itu pun orangnya ceritanya gini. Dan Allah mengatakan, dan semisalnya. Orang itu langsung mengatakan, cukup ya Allah, cukup. Cukup ya Allah. Artinya kalau seandainya tidak ditahan oleh orang itu, Allah akan katakan lagi semisalnya. Cukup ya Allah, 5 kali lipat aja. 50 kali lipat kekayaan orang paling kaya sedunia. Derajat surga yang paling rendah. Nah, ini yang membuat kita akhirnya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 3 kiat ini yang ringkas ini menjadi penyemangat kita kembali, terutama di saat dunia orang mengatakan sukses itu adalah kaya itu adalah sukses. Meskipun tidak sholat. Ya. Meskipun tidak bisa wudu, meskipun tidak bisa mandi, meskipun tidak bisa sholat dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu sudah diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum, kalau tidak salah ayat 7. Allah berfirman, ayatnya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Yang artinya, mereka mengetahui perihal kehidupan dunia, tetapi mereka lalai tentang akhirat. Apa maksudnya, Pak? Tafsirannya menarik. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tafsiran dari ayat ini, mengetahui dunia tapi akhirat lalai. Maksudnya adalah, kalau orang meletakkan emas di jarinya, dia akan tahu berapa berat emas tersebut tanpa ditimbang. Saking mahirnya dia tentang dunia. Wala yuhsinus shalah, tapi tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Itu yang saya bilang tadi. Orang kaya raya, mendewakan dunia, apa-apa pokoknya dunia aja, tapi nggak bisa sholat dengan baik dan benar. Jangan sholat, tidak bisa mengerjakan syarat sahnya sholat, wudu, mandi dengan baik dan benar. Nah, ini orang-orang yang mendewakan dunia. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Saya kira enggak perlu ada pertanyaannya, karena ini nasihat aja. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Atau ada pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk memudahkan pengertian antara hawa nafsu sama syahwat. Ya. Bagus. Syahwat tidak seluruhnya tercela jika diletakkan dalam keadaan yang halal. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dalam kemaluan kalian ada sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, ayati syahwatuna walahu fiha ajr? Apakah kita melampiaskan syahwat kita dan kita mempunyai pahala di dalamnya? Apakah kita bergaul melampiaskan syahwat kita lalu kita mendapatkan pahala di dalamnya? Maka kata Rasulullah SAW, nah, law wada'aha fi halal kana lahu ajr
fakadzalika law wada'aha fi haram kana alaihi wisr. Iya. Kalau syahwat itu diletakkan dalam yang halal kepada istri, orang-orang yang kita nikahi secara sah, maka dia akan jadi pahala. Berarti syahwat itu tidak konotasi selalu buruk. Kalau syahwat itu diletakkan pada hal yang haram, berzina, maka dia akan mendapatkan siksa, dosa. Sedangkan hawa nafsu selalu konotasinya pasti buruk. Nah, itu bedanya antara syahwat dengan apa? Hawa nafsu. Orang lapar, bersyahwat untuk makan. Apakah syahwat makan tercela? Tidak. Manusia ingin hidupnya mudah, maka dia bersyahwat kepada harta. Apakah syahwat terhadap harta tercela? Tidak. Yang tercela adalah kalau dia mencari dengan cara yang haram dan dia meletakkan kepada yang haram, baru berdosa. Makanya para sahabat kaya tidak tercela. Tidak tercela. Tetapi yang tercela adalah ketika dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta atau meletakkan harta di jalan yang haram, baru tercela. Nah, itu bedanya antara hawa nafsu dan syahwat. Syahwat tidak selalu buruk, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kiranya ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.